Meskipun kebanyakan kita hanya mendengar tentang kota-kota yang paling penting atau yang memiliki arsitektur paling menakjubkan, ada banyak kota unik dan aneh yang tersembunyi di tempat-tempat yang tidak akan pernah Anda bayangkan di seluruh dunia. Untuk menambah wawasan Anda, berikut ini adalah beberapa kota teraneh di dunia. Desa Kurcaci, Yangtze, Cina. Desa Yangtze, Provinsi Sichuan, Barat Daya Tiongkok, kerap dijuluki sebagai Desa Kurcaci. Julukan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, hampir 40% penduduknya bertubuh pendek. Sebagian ilmuwan masih belum menemukan alasan yang tepat mengapa penduduk Desa Kurcaci ini bisa mengalami tinggi rata-rata 65 hingga 115 cm. Meski begitu, penemuan manusia kerdil ini sudah terjadi sejak tahun 1911. Menurut para tetua di desa, penduduk Desa Kurcaci ini menjadi kerdil lantaran penyakit langka yang mulai menyerang penduduk sejak tahun 1951. Saat itu, anak-anak berusia 5-7 tahun berhenti bertumbuh. Kecacatan fisik lainnya juga terjadi di beberapa anak. Para ilmuwan pun berdatangan ke Desa Yangtze untuk mempelajari air, tanah, serta biji-bijian di daerah tersebut. Salah satu hasil penemuan menyebutkan kadar merkuri yang tinggi di dalam tanah menjadi penyebab utama dari fenomena kekerdilan itu. Namun ada juga teori lainnya yang menyebut ada kekuatan jahat yang menguasai Desa Yangtze. Feng Shui yang buruk juga disebut sebagai penyebabnya. Longyearbyen, Norway. Kota ini memiliki undang-undang yang disahkan pemerintah yang berisi meminta warganya agar tidak meninggal dunia. Undang-undang tersebut juga melarang warganya yang meninggal dikuburkan di pemakaman umum di sana. Jenazah penduduk harus diterbangkan ke bagian lain di Norwegia untuk disemayamkan. Longyearbyen adalah tempat yang bebas kuburan. Peraturan tersebut ternyata dibuat bukan tanpa alasan. Sejak tahun 1950-an, pemerintah Longyearbyen melarang warganya meninggal. Sebab mayat yang dikubur di pemakaman tidak membusuk karena permafrost atau tanah yang membeku. Akibatnya, virus mematikan di dalam mayat tetap bisa hidup dan sangat mungkin menginfeksi kembali penduduk yang hidup ketika permafrost mencair. Pasalnya, Longyearbyen hampir selalu memiliki temperatur rendah dan diselimuti salju karena terletak di wilayah Arktik. Sejak saat itu, siapapun yang meninggal dilarang dimakamkan di tempat tersebut. Bakteri dan serangga pengurai bahkan kesulitan hidup di tanah Longyearbyen. Alhasil, virus flu Prancis yang sempat menjadi pandemi pada tahun 1917 hingga 1920 juga masih bersemayam pada jenazah-jenazah di sana. Hingga saat ini, kematian dan kuburan di Longyearbyen termasuk hal yang ilegal. Selain itu, warga Longyearbyen yang diprediksi meninggal dalam waktu dekat akan dikirim ke tempat di mana jenazah mereka akan diterima. Karena di kota terpencil itu kurang akses, belum ada panti jompo yang memantau kesehatan manula di sana. Jadi, saat seseorang meninggal secara mendadak, tak akan ada warga yang mau menguburnya di tanah Longyearbyen. Dari kota yang tidak mengizinkan orang meninggal, kita sekarang melihat kota yang tidak mengizinkan pemakaman. City of Souls, Colma, California, Amerika Serikat. Kota Colma adalah kota terkecil di wilayah San Mateo, California, Amerika Serikat. Kota ini dijuluki sebagai City of Souls alias kota jiwa-jiwa. Julukan seram ini bukan tanpa alasan. Dalam laman resmi pemerintah setempat dituliskan bahwa Colma memiliki 16 kawasan pemakaman. Dalam kota seluas 4,9 km persegi itu, terdapat 1,5 juta makam. Sementara penduduk lokalnya yang hidup hanya berkisar 1.500 orang saja. Jumlah makam yang berkali lipat itu karena jenazah-jenazah yang berada di Colma biasanya bukan berasal dari kota itu sendiri, tapi diekspor dari luar kota, salah satunya adalah San Francisco. Ya, jenazah yang tak lagi dapat tempat di San Francisco karena wabah mematikan diungsikan di Colma, karena kuburan di kota itu sudah terlalu penuh. Hal itu membuat pemerintah setempat akhirnya melarang orang yang meninggal dikuburkan di sana. Dari kota yang memiliki kuburan terbanyak, kini kita akan menjelajahi kota yang memiliki sampah terbanyak. Kota sampah, Kairo, Mesir. Salah satu kota sampah terbesar di dunia ada di Mesir, tepatnya bernama Manshiat Nasr, sebuah kota di pinggiran Bukit Mokattam di wilayah Kairo.
Kota ini benar-benar ditutupi oleh sampah yang berada di mana-mana, dari pasar, restoran, tempat bermain menyatu dengan sampah. Kota yang berpopulasi 60.000 jiwa ini menjadi kota sampah karena tumpukan sampah tersebut berasal dari sebagian kota metropolitan di Kairo. Karena belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, tempat ini sudah menjadi kota sampah selama kurang lebih 70 tahun. Sebagian besar penduduk di kota ini memiliki mata pencaharian sebagai para pengumpul sampah. Biasanya yang mengumpulkan sampah di kota tersebut adalah para pria, sedangkan wanita dan anak-anak memilah sampah. Setelah dipisah, sampah tersebut akan didaur ulang dan dijual kembali ke pabrik yang ada di sekitar Kairo. Meski tidak canggih dan sederhana, para penduduk kota ini bisa mendaur ulang sampah hingga 90%, yang pada umumnya negara lain hanya bisa mendaur ulang sebanyak 25%. Awalnya, kota ini sempat menyewa perusahaan pengolah sampah, namun karena tak sanggup, mereka pun lebih menyewa penduduk kota untuk mengolah sampah. Coober Pedy, Australia. Coober Pedy adalah salah satu kota di Australia, yang dimana aktivitas masyarakat yang tinggal di kota ini dilakukan di bawah tanah. Coober Pedy adalah wilayah operasi penambangan batu opal terbesar di dunia, yang dimulai pada tahun 1916, di mana 70% batu opal yang ada di dunia berasal dari kawasan ini. Coober Pedy terletak di Australia Selatan, bagian utara, 846 km sebelah utara Adelaide di Stuart Highway. Alasan penduduk lokal membuat rumah di bawah tanah adalah untuk menghindari panas yang menyengat. Saat memasuki musim panas, suhu di kawasan ini bisa mencapai 48 derajat Celcius. Karena itu sekitar 80% penduduk lokal memilih untuk membangun rumah di bawah tanah. Dengan sekitar 2.500 penduduk, kota bawah tanah ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti perpustakaan, tempat ibadah, hotel, restoran, dan tempat olahraga. Selain itu, Coober Pedy juga dilengkapi dengan akses internet, air bersih, serta listrik. Karena keunikannya ini, Coober Pedy sering mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tempat pariwisata. Bahkan, hingga saat ini Coober Pedy menjadi salah satu tujuan wisata populer bagi wisatawan. Ini pasti salah satu desa paling menyeramkan di dunia. Dihuni oleh boneka-boneka menyeramkan, ini akan membuat perjalanan Anda menyusuri desa ini menjadi sebuah petualangan yang benar-benar menyeramkan. Sebagian besar penduduk desa ini telah pergi untuk mencari pekerjaan, sementara yang lainnya meninggal dunia. 11 tahun yang lalu, Tsukimi Ayano kembali pulang ke desa ini. Dihadapkan dengan kesepian dan merindukan sesama penduduk desa, ia mengisi desa dengan boneka-boneka yang masing-masing mewakili seorang mantan penduduk. Sekitar 350 boneka seukuran manusia saat ini berada di desa tersebut dan dapat ditemukan di setiap sudut desa. Bahkan sekolah setempat kini dipenuhi dengan beberapa lusin boneka. Terbuat dari jerami, boneka-boneka aneh ini mengenakan pakaian tua. Saat bekerja di kebun, Tsukimi membuat boneka pertama untuk mengenang ayahnya yang telah meninggal. Kemudian dia mendapatkan ide untuk mengganti anggota keluarga lainnya dengan boneka serupa. 10 tahun kemudian, karyanya terus berlanjut. Setiap boneka ditempatkan di tempat-tempat di mana dia akan mengingat mereka berada. Dan boneka-boneka itu dibuat menyerupai orang tersebut. Anda akan melihat boneka-boneka seukuran manusia yang sedang bekerja di ladang, memancing di sungai, dan yang lainnya hanya duduk di pinggir jalan sambil menatap Anda dengan tatapan menyeramkan. Ini adalah Desa Nagoro yang terletak di Shikoku, Jepang. Juga sering disebut Desa Boneka. Beberapa dari kota-kota ini telah mencapai situasi mereka secara organik, berakhir dengan keadaan yang paling konyol, dengan sedikit gagasan tentang jalan keluar. Sebagian lainnya merupakan mimpi yang sangat ambisius dari orang-orang atau pemerintah yang merasa perlu untuk melakukan sesuatu di luar apa yang dianggap normal atau perlu oleh kebanyakan orang. Please subscribe, share, dan like jika Anda menyukai video ini. Thank you for watching.